Imbas dari kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina terpantau sepi pembeli. Hal ini tentunya mengindikasikan bahwa masyarakat telah kehilangan kepercayaan terhadap SPBU plat merah tersebut. Lalu bagaimana momen sepinya SPBU Pertamina akibat kasus korupsi yang menimpanya? Seperti pada momen ini, di mana dari rekaman masyarakat menunjukkan SPBU Pertamina terlihat sangat sepi. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa sebelum merebaknya kasus korupsi di Pertamina, perusahaan plat merah ini tentunya seringkali memiliki antrian cukup panjang. Namun karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina, SPBU yang ada pun terpantau sepi. Hal serupa pun terjadi pada SPBU milik Pertamina satu ini. Dapat kalian lihat tidak ada satupun kendaraan yang mengisi bahan bakar di SPBU tersebut. Tentunya ini semakin menunjukkan bahwa masyarakat kini sadar bahwa bahan bakar yang disediakan Pertamina tidak lagi berkualitas. Imbas dari sepinya pembeli di SPBU plat merah tersebut, para petugas terlihat bersantai dengan rekan-rekan kerjanya. Padahal sebelum tersebarnya kasus korupsi di Pertamina, para petugas biasanya kelabakan menangani antrian panjang di SPBU. Namun hari ini mereka memiliki kesempatan untuk bersantai dengan rekan-rekannya. Beberapa momen pun memperlihatkan bagaimana sepinya SPBU Pertamina hingga membuat para petugas terlihat bingung harus melakukan apa. Beberapa netizen pun mengatakan bahwa para petugas pun turut merasakan dampak akibat kasus korupsi yang menimpa perusahaan Pertamina. Padahal mereka tidak mendapatkan keuntungan dari kasus tersebut. Di sisi lain, SPBU swasta seperti Shell pun akhirnya kecipratan akibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina. Hal ini membuat SPBU Shell dipenuhi antrean hingga ke jalan. Namun ketika bergeser ke SPBU Pertamina, antrean hanya terlihat di bagian kendaraan roda 2. Itu pun antrean kendaraan roda 2 tidak sebanyak dulu lagi. Jadi semoga saja tindakan ini akan menyadarkan para pejabat untuk tidak lagi merugikan masyarakat. Bahkan di malam hari pun SPBU swasta ini masih dipenuhi antrean panjang oleh para pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4. Padahal jika dibandingkan dengan Pertamina, harga BBM Shell jauh lebih mahal. Mungkin karena masyarakat kepalang sakit hati dengan pihak Pertamina. Mereka rela mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan BBM dengan kualitas yang lebih terjamin. Karena beberapa gambar pun memperlihatkan masyarakat juga turut mengisi BBM di SPBU Vivo. Namun momen yang paling unik pada saat Shell dipenuhi antrian panjang terjadi pada video ini. Apakah kalian bisa melihat apa keanehan dari video ini? Ya, para pejabat dinas perhubungan pun turut mengantri di SPBU swasta tersebut. Jadi apakah dinas perhubungan juga menjadi korban sakit hati dari pengoplosan Pertamax? Selain Shell, SPBU BP pun turut merasakan imbas dari sepinya SPBU Pertamina. Karena yang awalnya seringkali terpantau sepi, SPBU BP hari ini justru terlihat dipenuhi antrian kendaraan roda 4. Ini tentunya benar-benar menegaskan bahwa masyarakat kini tidak ingin lagi ditipu oleh Pertamina. Tidak hanya BP dan Shell, SPBU Vivo pun diserbu oleh masyarakat yang memiliki kendaraan roda 2. Terbukti dari video yang tersebar memperlihatkan antrian panjang di SPBU swasta tersebut. Meskipun demikian, fenomena ini hanya terjadi di Pulau Jawa saja. Pasalnya di luar Pulau Jawa tidak memiliki opsi lain selain Pertamina. Ini antrian di salah satu SPBU swasta pada berapa? Sebenarnya kecurigaan masyarakat terkait pengoplosan Pertamax telah muncul sejak lama. Dimulai ketika kendaraan masyarakat mengalami kerusakan terhadap kendaraannya setelah mengisi Pertamax. Seperti pada video ini, di mana filter fuel pump mobil yang dibongkar terlihat dipenuhi banyak kotoran. Hal ini membuat mobil tersebut tidak mendapatkan bahan bakar secara optimal dan dapat merusak berbagai komponen penting di dalam mesinnya. Yang paling parah dapat dilihat pada video ini.
Bisa kalian lihat filter velpa mobil tersebut dipenuhi kerap putih yang tentunya akan menutup jalur bahan bakar ke mesin. Akibatnya suplai bahan ke mesin tidak optimal yang tentunya akan berdampak pada kinerja pada kendaraan. Yang lebih buruknya, mesin mobil akan mengalami kerusakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kejadian serupa pun turut terjadi di sebuah bengkel resmi di Manokwari, Papua Barat. Dalam keterangan video tersebut, menunjukkan bahwa sejumlah kendaraan mengalami kerusakan setelah mengisi bahan bakar Pertamax. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa kualitas dari BBM Pertamina telah mengalami penurunan. Namun pihak Pertamina berdalih bahwa BBM yang didistribusikan oleh perusahaan plat merah tersebut telah melalui pengawasan dan memenuhi standar kualitas yang berlaku. Tidak hanya sejumlah kotoran, Pertamax juga sempat ditemukan tercampur oleh air. Akibatnya 2 kendaraan roda 4 dikabarkan mengalami kerusakan akibat Pertamax yang bercampur dengan air. Pasalnya air adalah musuh besar bagi mesin kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Ini Pertamax isi air. Campur air. Dua nih. Tapi siapa sangka bukan hanya Pertamax yang dioplos, tapi juga jenis Pertalite. Hal ini terjadi pada video ini, di mana sejumlah motor driver ojek online mengalami kerusakan akibat mengisi bahan bakar jenis Pertalite. Mereka menemukan bahwa Pertalite yang mereka isi berwarna hitam dan berbau menyengat. Sebelumnya, para driver ojek online mengaku seringkali mengisi Pertamax. Namun setelah merebaknya kasus korupsi, mereka pun beralih ke Pertalite. Hancurnya kepercayaan masyarakat terkait kasus oplos BBM di Pertamina pun dapat dilihat di akun resmi perusahaan BUMN tersebut di berbagai platform sosial medianya. Salah satunya adalah di X yang sebelumnya bernama Twitter. Dalam sebuah postingan akun Pertamina, warganet meluapkan amarah dan kritikannya terhadap perusahaan plat merah satu ini. Bahkan salah satu warganet mengatakan bahwa seharusnya Pertamina memberikan kompensasi terhadap masyarakat yang terkena dampak dari pengoplosan BBM jenis apapun. Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Selain di sosial media X, warganet di TikTok pun turut menyerbu akun resmi Pertamina. Dalam sebuah postingan yang memperlihatkan pihak Pertamina melakukan sidak ke berbagai SPBU, para netizen yang sudah muak dan permainan licik pejabat pun turut bersuara. Tidak sedikit komentar dari warganet yang menunjukkan bahwa mereka sudah tidak percaya lagi dengan produk Pertamina. Bahkan mereka berharap agar ada BBM selain Pertamina di daerah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sepertinya sudah sulit untuk mempercayai BBM dari Pertamina. Produk Pertamina kita nyatakan bahwa tidak ada perubahan apapun, artinya sesuai dengan. Di sosial media Instagram pun, akun resmi Pertamina juga turut menuai berbagai kritikan dari masyarakat. Lagi dan lagi mereka menunjukkan bahwa masyarakat sudah tidak percaya dengan produk dari Pertamina. Bahkan mereka mengatakan bahwa jika ada pilihan lain, maka masyarakat sudah tidak akan bertahan di perusahaan plat merah ini. Jadi, apakah ini akan menjadi akhir dari Pertamina? Kendati demikian, beberapa waktu lalu Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantiri, melakukan press conference di hadapan khalayak media. Dalam press conference tersebut, Simon selaku Dirut Pertamina pun menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat atas tata kelola perusahaan tersebut. Selain itu, Dirut Pertamina tersebut menegaskan bahwa mereka akan mendukung dan membantu upaya penyelidikan untuk mempercepat atau merampungkan penyelidikan kasus korupsi yang menimpa perusahaan tersebut. Salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina. Bukan hanya melakukan press conference untuk meminta maaf kepada masyarakat yang dirugikan, Pertamina juga melakukan upaya melakukan inspeksi mendadak secara langsung ke semua stasiun pengisian bahan bakar di Jakarta untuk melihat kualitas BBM produk Pertamina dengan menggandeng beberapa lembaga independen. Melalui pemeriksaan tersebut diperoleh bahwa kualitas produk BBM Pertamina sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis yang ditentukan. Pada sidak tersebut, turut hadir pelaksana tugas harian Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, serta PT Surveyor Indonesia dan TUV Renland Indonesia, perusahaan independen yang melakukan pengujian, pemeriksaan, dan sertifikasi produk, teknologi, dan sistem.
Tentunya ini menjadi tindak lanjut Pertamina dalam menangani kasus pengoplosan minyak yang baru-baru ini berhasil dibongkar oleh Kejaksaan Agung. Merebaknya kasus pengoplosan Pertamax ini pun membuat nama Fitra Eri selaku influencer otomotif turut melejit. Hal ini disebabkan karena Fitra Eri diundang oleh salah satu stasiun televisi untuk membahas terkait penurunan kualitas bahan bakar minyak milik Pertamina. Dan ketika Fitra Eri ditanyakan terkait permasalahan tersebut, ia mengemukakan bahwa penurunan kualitas bahan bakar Pertamina di lapangan sangat dirasakan oleh kendaraan roda 2 dibandingkan dengan roda 4. Hal ini disebabkan karena kendaraan roda 2 tidak memiliki sensor knocking seperti kendaraan roda 4 yang dapat mendeteksi adanya knocking atau detonasi pada mesin akibat penurunan oktan pada BBM. Sementara itu, pakar Konversi Energi Institut Teknologi Bandung, Tri Yuswijayanto Zainuri, mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dan meragukan kualitas bahan bakar minyak produksi Pertamina termasuk Pertamax. Karena menurutnya Pertamina selalu menguji kualitas BBM-nya, baik melalui Lemigas maupun di ITB. Jadi tak perlu khawatir karena Pertamina selalu menjaga kualitas sesuai standar Ditjen Migas. Selain itu, pakar konversi energi ITB tersebut pun mengatakan bahwa penambahan adiktif justru untuk mencegah timbulnya kerak, korosi, dan asam di dalam mesin, sehingga performa mesin sangat baik. Aditif Pertatek yang ditambahkan tersebut berfungsi sebagai deterjen. Meski demikian, pernyataan tersebut tentunya masih belum menjamin kepercayaan masyarakat bisa kembali. Terlebih lagi melihat persoalan Pertamina yang kusut, Menteri SDM justru sibuk mengurusi revisi disertasinya. Sedangkan Menteri BUMN justru sedang mengurusi sepak bola di tanah air. Jadi harapan satu-satunya untuk mengawal kasus ini adalah Kejaksaan dan juga Presiden.